Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada seseorang mandi berendam di dalam air atau dia mandi pada siang Ramadan, lantas dengan mandi itu masuklah air ke rongga tubuhnya melalui pori-pori yaitu bulu romanya, atau masuklah air itu ke dalam tubuhnya meresap dari pori-pori akar rambutnya, maka perbuatan yang seperti itu adalah tidak membatalkan puasa. Dan juga demikian kalau ada orang sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu, kalau ada orang bercelak lantas dengan bercelak itu masuklah ke dalam rongga matanya sampailah terasa yaitu ke lidahnya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi yang demikian itu adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kata Imam Malik, kalau ada orang mandi berendam, meresaplah yaitu air itu ke pori-porinya, atau meresaplah air itu melalui pori-pori rambutnya dan bulu romanya. Kata Imam Malik, perbuatan itu dapat membatalkan puasa. Demikian kalau ada orang bercelak, lantas meresaplah celak itu sampai yaitu ke rongga mulutnya, maka itu adalah membatalkan puasa. Maka oleh sebab itu, sebahagian ulama ini mengatakan istilah hukumnya khilaf ulama. Kenapa ada ulama besar yang berbeda pendapat? Yaitu Imam Malik mengatakan bahwa perbuatan itu adalah membatalkan puasa. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, karena terjadi khilaf ulama, kalau sebaiknya maka kita tinggalkan kecuali kita mandi cuma sekadar untuk mendingin-dinginkan badan, tapi bukan untuk berharap supaya air itu meresap kita mendapatkan tenaga dengan sebab mandi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga tidak batal puasa kalau ada orang berbekam pada bulan Ramadan mengeluarkan darah yang kotor pada diri seseorang. Perbuatan itu adalah perbuatan sunnah. Tapi yang demikian itu kalau ada orang berbekam sementara dia sedang melaksanakan puasa, mengakibatkan dia itu lemah untuk menjalankan puasa. Maka oleh sebab itu walaupun itu diperbolehkan, menurut para ulama hendaklah pada bulan Ramadan itu kita melaksanakan puasa, jangan kita melakukan perbuatan berbekam itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah kalau ada orang yang dia sedang duduk-duduk atau sedang dia berjalan atau naik kendaraan, lantas tanpa disengajanya masuklah lalat atau nyamuk ke dalam mulutnya, kemudian tertelannya nyamuk dan lalat itu sampailah masuk ke lambungnya, maka perbuatan itu karena dia tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Tapi jangan dia setelah masuk lalat dan nyamuk tadi ke dalam rongga mulutnya, masuk ke dalam lambungnya, jangan dia paksa untuk dikeluarkannya. Kenapa? Kalau dia paksa mengeluarkannya maka itu sama dengan muntah dengan sengaja, maka perbuatannya itu juga dapat membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau ada orang yang berjalan duduk-duduk atau dia sambil lari-lari atau naik kendaraan, masuklah nyamuk atau lalat ke dalam hidungnya, maka kalau sudah lewat batas yaitu yang tidak perbolehkan, yaitu memasukkan sesuatu rongga ke dalam hidungnya, maka masuk lalat dan nyamuk itu karena sebab tidak sengaja, walaupun sudah lewat batas yang tidak diperbolehkan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi seyogyanya kalau masuk lalat dan nyamuk ke hidung, maka itu jangan dikeluarkan lagi. Kalau dikeluarkan dengan sengaja sama juga dengan muntah dengan sengaja. Tapi kecuali ada seseorang dia berharap kalau nyatanya kalau masuk lalat ke hidungnya, dia kemungkinan dalam hatinya nanti khawatir lalat dan nyamuk ini masuk ke otak membawa penyakit yang lebih besar, maka perbuatan yang seperti itu karena darurat, mengkhawatirkan masuk lalat dan nyamuk itu sampai ke otak bawa penyakit yang lebih besar, maka perbuatan itu boleh dia mengeluarkannya, seperti orang yang melaksanakan tayamum dalam sholat karena penyakit. Dia kalau walaupun ada air, dia boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat. Demikian juga tadi lalat dan nyamuk yang masuk ke hidung,
Maka kalau seandainya dia khawatir membawa penyakit yang lebih besar, maka boleh dia keluarkan walaupun yang dipaksa untuk mengeluarkan nyamuk dan lalat yang masuk ke dalam hidung tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga tidak batal puasa kalau sebab ada orang naik kendaraan atau berjalan kaki banyak debu, banyak asap, banyak tepung. Dan tahu seseorang itu pekerja yaitu di tempat yang banyak tepung ya, sementara dia melaksanakan puasa Ramadan. Lantas tepung yaitu dengan ya hawa yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam hidungnya, terhiruplah tadi tepung, dan juga atau terhirupnya tadi debu atau terhirupnya asap yang tadi, itu tidak membatalkan puasa, kecuali yaitu kalau ada orang naik kendaraan, dia bukakan mulut, dia sengaja agar debu itu berkumpul di mulutnya kemudian dia telan. Kalau nyatanya debu yang dia kumpulkan dalam mulutnya itu banyak, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau yang dikumpulkannya debu di mulut itu adalah sedikit, maka itu tidak membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah kalau ada orang sengaja memasukkan sesuatu benda ke mulutnya, tapi bukan tujuan benda yang dimasukkan ke mulutnya itu untuk ditelannya, tapi tanpa sengaja lantas tertelanlah benda itu, maka itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali memang dia sengaja memasukkan pada pertemuan seperti pertemuan yang lalu, dia sengaja masukkan benda itu tujuan untuk ditelan. Kalau dimasukkan benda ke mulut itu bukan tujuan untuk ditelan, lantas masuk dia tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.